Forum bisa dipergunakan sebagai cara untuk melakukan pembelajaran asinkron maya dengan mahasiswa. Dari halaman course kita, seperti biasa, kita harus mengklik turn editing on untuk melakukan editing pada halaman course kita. Pada topik 1 kita klik activity and source. Di sini kita cari aktivitas forum. Oke, kita pilih dan add. Seperti biasanya untuk menambahkan nama dari aktivitas kita, untuk ini forum ini kita beri nama diskusi pertemuan 1. Kemudian kita tambahkan deskripsi dari forum ini, apa yang akan kita diskusikan. Kemudian kita klik display description sehingga bisa langsung dilihat oleh mahasiswa ketika melihat forum ini. Yang paling penting dari setting forum ini adalah tipe dari forum ini. Di sini ada beberapa pilihan jenis forum. Yang pertama adalah a single simple discussion. Kemudian ada each person post one key discussion, Q&A forum, standard forum display, and standard forum for general use. Yang kita bahas adalah 3 jenis forum, yaitu single simple discussion, Q&A forum, dan standard forum for general use. Simple single discussion adalah forum di mana mahasiswa tidak bisa memposting topik forumnya, tapi hanya bisa mereplay topiknya. Mahasiswa dapat lihat di deskripsi dari forum ini. Seperti ini, topik forum bisa diketik oleh dosennya di deskripsi forum. Kemudian berikutnya availability, kita akan men-setting kapan mulai dan kapan akan selesai forum itu berlaku. Misal kita setting selama 3 hari. Kemudian pada fitur selanjutnya kita bisa mengatur jumlah kata dan attachment. Apakah boleh ada attachment atau tidak, atau hanya postingan berupa teks. Kalau berupa teks, kita uploadnya tidak diizinkan, berarti upload are not allowed. Kemudian yang lainnya yang penting adalah tentang rating. Pada fitur rating ini kita akan melakukan penilaian kepada postingan atau replay yang dilakukan oleh mahasiswa. Sini ada beberapa pilihan, ada average, ada maksimum rating, ada minimum rating, dan sebagainya. Kalau average rating adalah berdasarkan rata-rata nilai yang kita berikan. Misalnya kita gunakan average of ratings. Setelah kita klik average of rating, klik pilihan lainnya, yaitu apakah bertipe poin atau skala. Di sini seperti asesmen lainnya, untuk grade kategori kita bisa pilih kategori yang sudah ditentukan di gradebook. Kalau sudah selesai, sisanya dibiarkan default dan kita klik save and return to the course. Kita sudah menambahkan satu forum di sini. Kemudian kita contohkan mahasiswa melihat forum ini. Kita baru sebagai mahasiswa. Contohnya mahasiswa 1 misalnya akan lihat adanya forum yang sudah kita lihat, kita buat. Ini adalah tampilan course mahasiswa. Mahasiswa klik pada forumnya, dia akan muncul forum replay, hanya forum replay, tidak bisa memposting topik. Mahasiswa akan menuliskan replay dan menuliskan hasil diskusinya, contohnya seperti ini. Dia menyampaikan pendapatnya dan klik submit. Kemudian kita lihat di sini mahasiswa sudah melakukan satu postingan. Untuk mahasiswa lain kita contoh di sini, mahasiswa 2 juga sudah sebagai partisipan di perkuliahan ini. Dia akan melihat forum karena masuk belakangan, dia sudah bisa melihat postingan sebelumnya. Mahasiswa 2 ini akan bisa mereplay dari dosennya atau mereplay dari postingan dari mahasiswa sebelumnya.
Misalnya di sini mahasiswa 2 akan mereplay dari postingan mahasiswa 1 atau mahasiswa sebelumnya. Kita misal seperti ini pendapatnya, kemudian dia akan submit. Jadi mahasiswa 2 akan sudah melakukan replay terhadap pendapat mahasiswa 1. Di samping itu dia juga bisa mereplay topik yang dari postingan dosen. Mahasiswa sudah tidak bisa membuat topik diskusi baru, tapi hanya mereplay topik diskusi yang diberikan oleh dosen. Kemudian kita lihat dari sisi dosennya mengklik ke dalam diskusi pertemuan 1, sudah terlihat ada 2 mahasiswa yang melakukan postingan. Di sini dosen bisa menilai hasil postingan mahasiswa. Seperti contoh di sini, mungkin untuk mahasiswa 1 dosen memberikan nilai contoh 90, kemudian untuk mahasiswa 2 mungkin menurut dosen pendapatnya lebih baik, bisa memilih nilai yang lebih besar, contohnya 95. Dosen juga bisa melakukan replay, bahkan disarankan dosen untuk ikut melakukan diskusi dengan mahasiswa. Misalkan di sini dosen mereplay pendapat dari mahasiswa 2 seperti contoh seperti ini dan submit. Kemudian mahasiswa bisa akan melihat replay dari dosennya. Itu forum tipe simple single discussion. Untuk forum kedua yang kita contohkan di sini adalah di mana mahasiswa bisa submit topiknya mereka sendiri untuk didiskusikan. Kita tambahkan dulu forumnya di activity, pilih forum dan klik add forum. Seperti biasa kita tuliskan nama forumnya, seperti contoh di sini diskusi 2 topik 1. Kemudian kita berikan penjelasan tentang diskusi 2 topik 1 tentang apa permasalahan yang didiskusikan, kemudian klik display description. Forum tipenya kita pilih standar forum for general use. Untuk availability kita tetap di setting kapan mulai dan kapan di close. Kita contohkan sini adalah 3 hari berlaku forumnya. Kemudian attachment dan jumlah kata kita setting di sini. Kemudian kita coba untuk membatasi jumlah postingan. Untuk itu kita pilih post threshold for blocking. Di sini ada periodenya mungkin 3 hari sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Kita batasi mahasiswa bisa melakukan postingan sebanyak 2 postingan. Kemudian warning, kalau mahasiswa sudah melakukan postingan 1, bila sudah 1 postingan akan dimunculkan warning. Untuk rating kita berikan average of rating contohnya, dan yang lainnya kita biarkan settingan default. Kemudian kita save and back to the post. Kita lihat di sini, kita lihat kemudian dari sisi mahasiswa. Mahasiswa akan melihat forum baru diskusi 2 topik 1. Di sini akan terlihat sebasan warning bahwa forum ini akan membatasi mahasiswa hanya bisa melakukan 2 postingan di dalam 3 hari. Mahasiswa bisa menambahkan topik baru. Karena belum ada topiknya, mahasiswa harus melakukan klik untuk menambah topik baru. Topik yang baru ini contohnya subjeknya ditulis seperti berikut. Topik 1 tentang sesuatu. Kemudian pesannya adalah seperti ini. Saya ingin mendiskusikan tentang sesuatu. Kemudian kita post ke forum. Mahasiswa akan post ke forum. Kita lihat sudah ada 1 topik yang disampaikan oleh mahasiswa 1. Di keterangan di sini juga dijelaskan bahwa mahasiswa 2, kita lihat dari sisi mahasiswa 2, forumnya
di belakang dilihat oleh mahasiswa 2. Mahasiswa 2 sudah melihat adanya satu topik yang sudah diposting oleh mahasiswa 1. Mahasiswa 2 juga bisa menambahkan topik baru atau dia juga bisa mereplay topik yang sudah diposting oleh mahasiswa sebelumnya. Pada contoh ini anggap saja mahasiswa 2 melakukan diskusi pada topik yang sudah sebelumnya diposting oleh mahasiswa 1. Kita klik replay, mahasiswa mengklik replay dan mahasiswa 2 bisa menyampaikan pendapatnya menanggapi topik dari mahasiswa 1. Kemudian klik submit. Kita lihat di sini dari sisi mahasiswa 1 yang sudah memposting topik, dia sudah melihat ada yang mereplay dari topik yang sudah diposting oleh mahasiswa 1. Kemudian mahasiswa 1 bisa mereplay kembali apa yang telah ditulis oleh mahasiswa 2 seperti ini, kemudian klik submit. Mahasiswa 1 sudah melakukan replay kembali. Kemudian kita melihat dari sisi mahasiswa 2 apa yang terlihat. Mahasiswa 2 akan melihat adanya replay dari mahasiswa 1. Ya, merupakan pendapat dari mahasiswa 1. Karena mahasiswa 2 sudah memiliki 2 postingan, mahasiswa 2 bisa melakukan 1 postingan lagi, karena mahasiswa 2 hanya baru 1 postingan. Seperti setting yang telah dibuat oleh dosennya, bahwa mahasiswa hanya diizinkan melakukan 2 postingan dalam 3 hari. Di sini lihat mahasiswa 2 sudah melakukan 2 postingan. Itu mahasiswa ini adalah postingan kedua. Ketika mahasiswa kedua ingin melakukan postingan kembali, pasti akan ditolak oleh sistem. Kita contohkan lagi di sini. Misalnya mahasiswa 2 menambahkan pendapat lagi dan klik submit, pasti sistem akan menolak postingan tersebut. Mahasiswa ini sudah melewati threshold postingan yang sudah diset oleh dosen di forum ini, yaitu 2 postingan maksimal dalam 3 hari. Kemudian kita lihat dari sisi dosen ketika klik pada topik diskusi 2 topik 1, dosen akan melihat bahwa sudah terdapat 1 topik diskusi yang sudah di-replay oleh 3 replay. Ada 3 postingan. Dosen bisa masuk sebagai dosen melihat diskusi bahwa ada 3 mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 sudah melakukan diskusi, dan kemudian dosen bisa melakukan penilaian tergantung dari kualitas pendapat mahasiswa. Kita bisa nilai bagaimana kualitas dari diskusi yang masing-masing mahasiswa postingkan. Dan dosen juga bisa melakukan replay dan sangat dianjurkan untuk berinteraksi dengan mahasiswa dengan menuliskan pendapat atau komentar kita. Kemudian kita submit. Demikian teknis yang kedua, yaitu tentang tipe forum yang menggunakan standar forum di mana mahasiswa bisa memposting topik dan sebelumnya kita sudah contoh menambahkan pembatasan jumlah postingan. Bentuk forum berikutnya adalah digunakan dosen untuk mengelola kelas dalam bentuk Q&A, dan ini biasanya digunakan oleh dosen ketika ingin memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Mahasiswa bisa menjawab di forum dan mahasiswa tersebut tidak bisa melihat postingan mahasiswa sebelumnya. Mahasiswa lainnya, kita klik seperti biasa aktivitas dan pilih forum. Di sini kita lihat, kita ketik nama forum, kemudian tambahkan deskripsi diskusi pada forum ini atau pertanyaan kita sampaikan, kemudian kita klik display, kemudian pilih tipe forumnya Q&A, kemudian kita atur ratingnya
sesuai dengan yang kita tentukan average, yang sisanya default, kemudian kita save and return to the course. Untuk Q&A forum, kita tambahkan pertanyaan terlebih dahulu. Kita klik forum Q&A yang sudah dibuat, kita tambahkan pertanyaannya. Contohnya kita tuliskan subjeknya yaitu tentang suatu, kemudian apa pertanyaannya. Kemudian kita post di forum. Di sini akan terlihat kita sudah melakukan posting pertanyaan, dan kita mempunyai waktu 30 menit untuk mengedit. Sekarang kita lihat dari sisi mahasiswa. Mahasiswa ketika masuk ke course-nya, dia akan melihat ada forum baru, Q&A forum, dan mengklik pada forum tersebut. Mahasiswa akan melihat akan ada pertanyaan dari dosennya. Mahasiswa yang kedua akan melihat forum yang baru juga, forum Q&A, akan melihat pertanyaan tersebut. Kita coba mahasiswa 1, dia masuk ke forumnya. Di sini dia akan hanya bisa melakukan replay untuk menjawab pertanyaan yang sudah diposting oleh dosennya, misalnya seperti ini, dan submit. Mahasiswa 1 sudah melakukan submit tentang pertanyaan yang diajukan oleh dosennya. Kemudian kita lihat dari sisi mahasiswa 2. Dari mahasiswa 2 sudah melihat adanya replay dari pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Tapi ketika klik pertanyaannya, mahasiswa 2 tidak bisa melihat jawaban dari postingan dari mahasiswa sebelumnya atau mahasiswa 1. Mahasiswa tidak bisa melihat karena dia belum melakukan postingan pada forum ini, karena settingan forum adalah Q&A. Yang kedua, karena ada maksimum editing time yang sudah ditunjukkan oleh dosen itu adalah sepanjang 30 menit. Setelah melewati 30 menit baru mahasiswa bisa melihat postingan mahasiswa sebelumnya atau misal lainnya. Kemudian mahasiswa kedua bisa melakukan postingan dengan mereplay jawabannya, kemudian klik submit. Tentu mahasiswa ini tidak akan melihat posting mahasiswa lain karena belum selesai waktunya 30 menit. Dari sisi dosen, kita masuk ke forum akan melihat ada replay 2 mahasiswa. Ketika dosen klik pertanyaannya, kemudian setelah masa 30 menit itu dosen sudah bisa melakukan penilaian.